Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Miftahul Surur, dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah bab yang terdapat dalam modul hukum kepemiluan. Pada bab tersebut yaitu bab kode etik penyelenggara pemilu dan penegaknya guna untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester 6. Kita akan membahas apa saja itu kode etik, definisinya meliputi apa saja, kemudian apa saja penegaknya, kemudian objeknya, seperti itu. Nah, lanjut saja. Apa sih definisi kode etik penyelenggara pemilu? Definisi kode etik penyelenggara pemilu adalah suatu asas kesatuan moral, kemudian etika, filosofi yang menjadi sebuah pedoman perilaku lah, seperti itu, bagi para penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan. Nah, seperti tindakan ataupun ucapan yang patut dan tidak patut, yang baik dan tidak baik, yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Nah, ini bersifat wajib dipatuhi atau harus wajib dipatuhi dan juga sifatnya mengikat, seperti itu. Nah, siapa saja sih yang menjadi objek dari kode etik penyelenggara pemilu tersebut? Nah, yang menjadi objeknya tersebut adalah para penyelenggara pemilu. Nah, dalam undang-undang pemilu, penyelenggara pemilu adalah KPU, Bawaslu, dan juga DKPP. Akan tetapi pada kali ini kode etik tersebut, itu kode etik penyelenggara pemilu adalah itu objeknya terhadap KPU dan juga Bawaslu. Itu mulai dari KPU pusat, Bawaslu pusat, kemudian provinsi, kemudian kabupaten hingga kecamatan, desa, KPPS, kemudian Panwaslu, PPLN, PPS, PPPS, kemudian KPPS, kemudian ada juga Bawaslu pengawas TPS, Bawaslu luar negeri, kemudian KPU luar negeri, pengawas pemilu kelurahan, dan sebagainya yang masih, dan juga jajaran sekretariat di KPU dan juga Bawaslu. Jadi dari pusat sampai ke bawah, seperti itu. Itu yang menjadi objek. Nah, kemudian jadi kode etik ini untuk apa sih gunanya? Nah, kode etik ini berguna untuk menjadi pedoman untuk penyelenggara pemilu agar menyelenggarakan pemilu sesuai dengan prinsip integritas dan juga profesionalitas. Nah, kenapa dua prinsip ini dipegang? Nah, dua prinsip ini dipegang agar apa? Agar sebuah pemilu itu tercipta sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu yang baik lah, seperti itu, agar berjalan dengan baik dan juga semestinya seperti peraturan undang yang telah berlaku, seperti itu. Nah, jadi prinsip profesionalitas dan juga integritas itu terbagi dua. Apa saja sih prinsip integritas tersebut? Jadi prinsip integritas itu ada tiga: jujur, kemudian mandiri, kemudian adil. Nah, jujur itu, jadi penyelenggara pemilu itu melakukan penyelenggara pemilu didasari dengan niat yang tulus, kemudian karena agar supaya pemilu terselenggara dengan baik tanpa adanya kepentingan dari kepentingan pihak lain, apakah itu dari kelompok, golongan, partai, dan sebagainya. Jadi harus jujur, independensi, seperti itu. Nah, kemudian mandiri. Nah, dalam hal ini mandiri, integritas yang mandiri itu apa? Jadi penyelenggara pemilu itu bebas menolak segala campur tangan dan pengaruh dari siapapun yang memiliki kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan, dan juga putusan yang diambil oleh penyelenggara pemilu, seperti itu. Nah, adil. Nah, adil ini bagaimana? Nah, adil ini di sini itu agar penyelenggara pemilu itu adil sesuai dengan hak dan kewajiban penyelenggara pemilu, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, gitu. Nah, sedangkan profesionalitasnya itu ada tiga. Apa saja itu?
pertama kepastian hukum, kemudian aksesibilitas, kemudian tertib. Nah, di kepastian hukum itu penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya itu sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah berlaku. Jadi dalam menjalankan tugasnya ini tidak asal-asalan, ada batasan-batasan, ketentuan-ketentuan, kewenangan-kewenangan yang boleh dilakukan dan tidak menjadi wewenangnya dan tidak menjadi wewenangnya seperti itu. Nah, aksesibilitas apa sih itu aksesibilitas? Jadi aksesibilitas ada sebuah kemudahan yang disediakan penyelenggara pemilu bagi penyandang disabilitas atau orang yang berkebutuhan khusus, disabilitas ataupun difabel seperti itu, agar mereka mendapatkan kesempatan yang sama seperti itu. Jika orang yang normal sehat menyelenggarakan pemilu, melakukan pencoblosan dengan normal, ya mereka yang tidak seberuntung lah, istilah kata difabel dan disabilitas yang mempunyai keterbatasan dalam hal itu mendapatkan hak yang sama seperti itu. Nah, kemudian tertib. Nah, kalau ini tertib itu dalam hal penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan juga keseimbangan seperti itu. Jadi ada alur-alur yang sudah ditentukan oleh peraturan undang-undangan, langkah-langkah pertama, kedua, dan seterusnya itu sudah ada aturannya seperti itu. Selain itu, prinsip-prinsip integritas juga terdapat prinsip yang namanya akuntabel. Jadi penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas, wewenang, fungsi, dan kewajibannya itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dengan undang-undang, dengan peraturan undang-undang yang telah berlaku seperti itu. Nah, untuk asas profesionalitasnya itu ada terbuka. Apa sih itu terbuka? Jadi penyelenggara pemilu dalam menjalankan pemilu itu harus memberikan akses seluas-luasnya yang terbuka terhadap publik secara luas, seluas-luasnya seperti itu, sesuai dengan kaidah keterbukaan informasi publik seperti itu. Kemudian ada juga dalam profesionalisnya itu proporsional maksudnya, proporsional itu jadi seimbang antara kepentingan pribadi dan juga kepentingan umum itu harus seimbang seperti itu. Untuk apa? Untuk memberikan sebuah keadilan. Jadi keadilan tersebut itu seimbang lah seperti itu, tidak condong ke kanan atau kiri atau ke suatu kelompok atau masyarakat seperti itu. Nah, kemudian ada juga profesional dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas, wewenang, pokok, fungsi, dan kewajibannya itu sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan keterampilannya, sesuai dengan pengetahuannya yang luas seperti itu. Jikalau dia memang ahli hukum pemilu, dia di bagian tim hukum pemilu seperti itu. Kalau seandainya dia menjadi ketua Bawaslu sesuai dengan tugas fungsinya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian efektif. Jadi dalam penyelenggaraannya itu pemilu harus melewati dengan tahapan-tahapan yang tepat waktu sesuai dengan rencana tahapan yang telah ditentukan seperti itu. Kemudian efisien. Nah, efisien itu apa? Nah, dalam menyelenggarakan pemilu itu harus memanfaatkan sumber daya manusia dan juga yang sumber daya dimiliki, baik prasarana, kemudian sarana prasarana harus sesuai dengan prosedur dan juga tepat sasaran seperti itu. Kemudian kepentingan umum. Nah, kepentingan umum itu seperti apa? Kepentingan umum ini penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya, wewenang, kewajiban menjalankan pemilu itu harus dengan kepentingan umum yang didahulukan seperti itu. Seperti jikalau ada aduan aspirasi dari masyarakat, entah aduan atau laporan harus ditindaklanjuti seperti itu. Kepentingan umum didahulukan. Entah itu aspirasi, akomodatif, selektif dan sebagainya seperti itu. Nah, bagaimana sih
mekanismenya. Jadi selanjutnya itu berkaitan dengan penegakan. Nah, penegakan ini yang melakukan penegakan terhadap kode etik adalah DKPP seperti itu. Nah, sebelum penegakan kode etik, penegakan hukum yang dilakukan oleh DKPP terhadap pelanggaran kode etik itu ada mekanisme sebelum melakukan penegakan, yaitu ada sanksi-sanksi yang akan diputus DKPP ketika dia dinyatakan melanggar kode etik atau dinyatakan bersalah seperti itu. Nah, itu terdapat 3 jenis. Pertama, teguran tertulis. Kemudian yang kedua, pemberhentian sementara. Nah, yang ketiga, pemberhentian tetap. Nah, kalau teguran tertulis ini ada 2, terbagi 2. Apa sajakah itu? Pertama, peringatan seperti itu. Yang kedua ada peringatan keras. Jadi apabila peringatan pertama itu Mas sudah dilakukan, kemudian melakukan tindakan pelanggaran kode etik lagi, maka akan dilakukan teguran keras. Itu yang bisa tertulis. Nah, apabila dia tetap masih melakukan pelanggaran lagi, itu ada sanksi yang lebih berat. Nah, jadi yang menentukan jenis sanksi tersebut, entah itu teguran tertulis, entah bersifat sementara, kemudian bersifat pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap, itu yang menentukan DKPP. Kalau pemberhentian sementara ya dia berhentikan sementara, tapi kalau dia diberhentikan secara tetap itu ada 2 mekanisme, yaitu pemberhentian dari jabatan sebagai ketua, yang kedua pemberhentian sebagai jabatan anggota. Seandainya ketua KPU melakukan pelanggaran dalam hal melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya, kewajibannya, itu jika dia diberhentikan tetap sebagai ketua, jabatan ketua, maka dia masih sebagai anggota. Seperti kemudian dalam persidangan jika ada yang terlapor, jadi dalam persidangan kode etik tersebut itu ada 2 jenis, bahasa pengadu dan teradu seperti itulah. Pengadunya itu siapa? Pengadunya adalah penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, kemudian atau rekomendasi dari DPR yang menerima aduan atau pengaduan dari masyarakat atau dari pihak-pihak lah seperti itu, ataupun terdapat laporan tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu terhadap kode etik pemilu seperti itu. Nah, kemudian siapa saja sih yang teradu? Jadi di sini teradu itu adalah penyelenggara pemilu, dalam ini KPU dan juga Bawaslu. Nah, jadi KPU Bawaslu tersebut dari KPU pusat, Bawaslu pusat, kemudian KPU provinsi, Bawaslu provinsi, KPU kabupaten kota, dan Bawaslu kabupaten kota, kemudian sampai ke kecamatan, tingkat desa, KPPS, PPS, dan kemudian sampai luar negeri, dan juga ada PLN, pengawas dan sebagainya seperti itu. Panwaslu desa, kelurahan, anggota, KPPS, pengawas TPS, serta semua jajaran di kesekretariatan di KPU dan juga Bawaslu seperti itu, yang telah diduga telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara pemilu seperti itu. Nah, bagaimana sih proses pelaporannya terhadap DKPP? Jadi yang pertama itu sang pengadu itu membuat aduan, berkas-berkasnya melakukan pelaporan ke DKPP seperti itu. Kemudian dalam jangka 5 hari itu diverifikasi administrasinya seperti itu. Apabila terjadi kekurangan, maka akan dilakukan perbaikan selama 5 hari tersebut, dikembalikan lagi dari verifikasi DKPP tersebut diberikan kepada pengadu agar diperbaiki lagi laporannya seperti itu. Kemudian berlanjut ke verifikasi material dan berlanjut ke register seperti itu. Nanti apabila diregister, register tersebut dilakukan oleh pengadu seperti itu. Nah, setelah dilakukan di register dalam DKPP, kemudian akan berlanjut pada penjadwalan sidang tersebut. Kemudian setelah dilakukan penjadwalan sidang, selanjutnya adalah panggilan sidang
Jadi 5 hari sebelumnya lah seperti itu. Sebelum hari sidang itu sudah diberikan penyampaian tanggal laporan sidang tersebut seperti itu. Nah, di KPP ini itu memang sebuah lembaga yang memang bertugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dalam hal ini KPU dan juga Bawaslu dari pusat hingga ke daerah ataupun luar negeri, dari pusat hingga ke bawah, dan juga sekretariatan yang ada di jajaran Bawaslu dan KPU seperti itu. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf memang banyak kata dan khilaf yang kurang seperti itu. Saya Alvin Miftahul Surur mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.